warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ibu-ibu. Sehat semuanya Bu? Sayang nggak sama suami Bu? Ibu sayang sama suami? Suami ibu sayang nggak sama ibu? Enggak. Hah? Belum tentu. Sayangan mana suami ibu sama ibunya? Sayangan mana suaminya ibu sayang ke ibu apa sayang ke ibunya? Sayang ke ibunya. Ibu ikhlas? Ridho? Apa cuma di mulut aja? Dan hari ini Masya Allah luar biasa buat semua jamaah yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah ya. Hari ini kita membahas tema yang luar biasa, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya untuk hidup lebih baik dan mencapai tujuan kita yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Temanya Ya apa Rabbal sih? Alamin. Temanya sangat membingungkan. Apa itu yang membingungkan? Temanya Apa itu, adalah Mas Fadli? ibu dulu atau istri dulu. Ya. Coba, ada yang bisa jawab? Yang bilang ibu dulu angkat tangan. Yang bilang istri dulu angkat tangan. Wah, ada juga. Ada juga. Terima kasih buat guru-guru kita. Boleh duduk dulu kecuali Ustadz Syam. Kita setrap Oke. duluan berdiri. Mohon izin Habib, Ustadz Cecep, Ustazah Romlah, Ustadz Syam. Jadi gimana Bu? Istri apa ibunya? Oke, kita akan bahas hari ini. Sebelumnya mungkin banyak kalau kita lihat di sini kan ini kan gadis-gadis kira-kira puluhan tahun yang lalu ya. Gadis 90-an gitu ya kan. Tapi kan ada juga yang masih gadis-gadis yang mau nikah yang di belakang, mungkin masih baru pendekatan-pendekatan. Kenapa mungkin Mas Fadli? Ada perasaan khawatir Ustadz Oh Syam. khawatir karena Cewek itu begitu biasanya. Pada saat dia mau menikah, dia ngeliat, wah katanya anak laki-laki itu milik ibunya. Terus gimana dong? Kalau saya ntar nikah sama aku, ntar dia sama ibunya terus malah. Nah ini pertanyaannya nih ya Ustadz Syam ya. Iya. Ini maksud dari anak laki-laki milik ibunya tuh apa sih sebenarnya? Mohon izin penjelasannya. Baik. Fadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Habib Muhammad, Bang Wahyu, Mas Fadli, Ustaz Cecep, Ustazah Romlah, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah di rumah, jamaah Islam Indah yang insya Allah senantiasa menambah ilmunya untuk memperbaiki diri ataupun memperbaiki keluarganya. Karena orang yang berniat belajar satu bab ilmu untuk memperbaiki dirinya ataupun memperbaiki keluarganya lebih baik dibandingkan ibadah tanpa belajar satu ilmu pun. 1 tahun lamanya dia ibadah tanpa ilmu, maka lebih baik orang yang belajar satu bab ilmu untuk memperbaiki dirinya. Maka kita senantiasa belajar supaya kita semakin tahu, oh ternyata anak laki-laki itu milik ibunya. Benar gak Bu? Masa sih? Bukannya Nabi mengatakan anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu milik bapakmu. Berarti milik bapaknya dong. Bukan ibunya dong. Bapaknya apa ibunya nih? Dalilnya mana Bu? Hah? Emaknya, subhanallah. Allah memerintahkan seorang anak berbuat baik kepada ibunya disebabkan ibunya pernah mengandung. Pernah dia capek mengurusin. Kira-kira ada nggak di sini yang ingat ketika dikandung oleh ibunya? Kapan kita teringatnya? Ketika kita melihat istri kita melahirkan. Makanya dokter saya waktu itu langsung mengatakan, Ustadz lihat. Aku disuruh lihat istriku melahirkan. Ustadz itu ceramah tapi nggak pernah lihat langsung kan? Lihat perjuangan perempuan, lihat perjuangan. Berarti dua-duanya ini wanita mulia. Ibu dan istri. Mestinya seorang laki-laki memposisikan dirinya ketika dia melihat istrinya seakan-akan ia mengingat jasa ibunya. Begitu pula seorang istri mengingatkan suaminya agar dia tidak melupakan orang tuanya. Anak milik ibunya, maksudnya sampai kapanpun anak itu wajib berbakti kepada ibundanya tanpa mengesampingkan istrinya, karena istrinya adalah seorang ibu juga dari anak-anaknya. Wallahu Masya ta'ala Allah, alam. luar biasa. Jadi Amin. sebagai anak kita, sebagai laki-laki, sebagai suami ini juga harus bisa memperlakukan yang adil. Betul. Ya, Ustaz Syam ya, jangan sampai ada saling kecemburuan
duluan. Terima kasih banyak Betul. Ustadz Syam. Jadi justru setelah melihat istri dia semakin cinta sama ibunya, bukan semakin melupakan ibunya. Masya Allah. Jazakallah khairan kasih Sama-sama. Ustadz Syam. Jamaah. Ye. Bu. Ibu. Suka baper gak Bu? Sering ya Bu ya. Nah sekarang kita minta guru kita nih, Habib mohon izin Bib, sini Bib. Waduh. Ini bagaimana caranya bisa kita nih, mau istri, mau suaminya, berperan untuk menjadikan keluarganya yang harmonis baik istri dan juga mertua. Mohon izin penjelasannya Bib. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin, sayyidina Muhammadin, nurillahil mubin, al-hadi ila siratihil mustaqim, dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Apakah kita tidak bisa? Oh, kita sangat bisa. Orang nikah, maka dikatakan nikah itu mutmainnah. Kita menikahkan anak kita, misal seorang menikahkan kepada perempuan tersebut menjadi mantunya. Untuk apa? Mutmainnah. Mutmainnah di situ bukan hanya untuk ngurusin suami saja. Walaupun istri nggak wajib ngurusin mertua, tapi hormat, akhlak, beradab, cinta sama sebagaimana kita menghormati orang tua kita sendiri. Jadi tidak bisa. Jadi bagaimana caranya biar tentrem? Masing-masing harus tahu porsi dalam kehidupan. Benar, Masya Allah. Jadi porsi jadi istri dia harus paham, porsi jadi suami dia harus paham. Masya Allah. Jadi kalau misalnya suami istri ini Bu ya, perlakuan sama orang tua sama mertua tuh harus sama. Ya Bu ya. Kita banyak belajar sama ibu-ibu yang ada di sini juga nih, apalagi buat jamaah yang baru mau menikah ya. Jangan sampai nanti suaminya merhatiin orang tuanya aja, mertuanya nggak diperhatiin, pasti istri juga cemburu ya Bu ya. Tapi kalau semuanya bisa diperhatikan dengan baik, insya Allah keluarga adem ayem. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di sini buat bertanya. Tapi sebelumnya ya, kita masuk dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Coba sekarang yang mau nanya angkat tangan dulu. Ayo boleh angkat tangan. Sebentar saya cari yang kira-kira permasalahannya penting banget nih. Coba lihat dulu. Oh yang sebelah sini ya. Oke coba Ibu boleh maju sini Bu. Maju. Nah. Ibu boleh maju lagi Bu. Izin. Nah sebelumnya perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan diri. Nama saya Ibu Elis dari Masjid Taklim Al-Fatona, Kampung Asem. Dari Majelis Taklim Al-Fatona Kampung Asem. Dari dulu dong sama yang di rumah. Dadah, saya masuk TV. Assalamualaikum. Bu, Ibu kalau masuk TV kesetrum. Masuk TV lagi. Ibu mau pertanyaannya apa? Mau nanya apa nih Bu Is? Nanya nih, saya kan punya anak. Nah, anak saya udah nikah tuh 4 tahun. 4 tahun nikah. Anak saya laki. Iya, yang nanya? Yang nanya Saya. Iya, kan tadi nanya ya. Terus? Nah terusnya, tuh saya ketergantungan sama anak saya. Astagfirullahaladzim, untung emakku nggak begini. Ketergantungannya gimana Bu? Gini, kalau anak saya mau pergi mana-mana, saya pengennya ikut. Iya ikut. Dia mau Emang Ibu di rumah jalan-jalan. ada orang? Ada, suami. Ngapain Ibu ikut-ikut lagi anak? Ya pengen ikut aja, biar diajak. Oh. Kan dulu dia yang ngurusin saya. Oh ya Allah, ini dah. Nah saya mau nanya, gimana tuh solusinya ya? Saya dosa nggak sih kalau gitu? Kan saya yang lahirin nih. Oh iya benar. Ya gitu Ibu aja menang dah, sih. Ibu yang lahirin. Namanya juga perempuan egois. Iya. Ibu. Maaf Ibu. Iya. Makasih banyak Ibu Iya, Is, Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya udah. Balikin Ibu ya, jadi bawa pulang. Ustaz Cecep, mau izin Ustaz Cecep. Waduh kebanyakan mic, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, dia harus sadar bisa bersikap menjadi suami bagi istrinya
atau menjadi anak bagi ibunya yang begitu besarnya cinta kepada anaknya. Bagaimana ibu yang ketergantungan kepada anaknya setelah anak menikah terus masih menggantungkan segala kebutuhannya kepada anaknya tersebut. Apalagi sampai membuat istrinya jadi cemburu. Maka di sini harusnya laki-laki tersebut jangan bertindak seperti wasit di antara dua atlet yang diadukan. Jadi jangan sampai ibu dengan istrinya jadi beradu. Seperti atlet bulu tangkis itu langsung beradu. Tapi jadilah seperti wasit yang akan bertindak adil terhadap sebuah perlombaan yang tidak langsung beradu. Tapi dua-duanya dipikirkan. Ini saya alami dulu. 2010 saya mengalami kebangkrutan usaha saya. Jauh sebelum pandemi, Pak. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar. Ayah saya menderita stroke. Ibu saya butuh dan tergantung kepada saya. Istri saya. Waktu itu saya lunasin hutang saya dengan cara jual rumah, jual mobil, jual motor. Dan saya beli sebuah beca. Saya jadi penarik beca. Saya tanya istri saya, Mama, sekarang Mama tinggal di kosan sempit. Rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada. Tapi jawaban istri saya luar biasa. Ayah, rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada. Tapi ayah tidak boleh lupa, cinta Mama tetap ada. Ini yang saya persiapkan kepada istri saya, ini yang saya persiapkan kepada ibu saya. 3, islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali. Begitu kita persiapkan kepada istri dan kepada ibu, insya Allah ketergantungan apapun mereka akan saling memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngucapin salam aja mau pulang. Karena ketemu lagi lagi. Jazakallahu khairan kasiran, makasih banyak. Oke, saya mau kasih kesempatan lagi yang mau bertanya lagi silakan angkat tangannya yo. Sebentar. Yang mana dulu? Oh, ini dulu, sebelah sini sekarang biar hadap-hadapan pas. Ibu boleh maju Bu, izin? Ya, mantap. Boleh pinjam mic-nya? Dip, siap. Oke, silakan perkenalan dulu Bu, izin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama panggilannya siapa Bu? Ibu Ida. Ibu Ida. Ibu Ida pertanyaannya apa nih Ibu Ida? Boleh gak sih dalam Islam kalau seorang istri itu ikut campur dalam keuangan suami? Boleh gak sih dalam Islam kalau seorang istri ikut campur sama keuangan suami? Sampai sejauh mana nih ikut campurnya kalau boleh tahu? Kalau saya sih ke masalah keuangan suami sih saya nggak terlalu campur banget ya. Mau dikasih buat ibunya. Saya sih buat jatah saya sih alhamdulillah sih. Oh gitu. Kalau buat ibunya ibu suka ngatur gak? Enggak, saya sih nggak terlalu ngatur sih. Nggak terlalu ngatur. Iya. Ibu mau ngatur apa enggak? Enggak. Enggak, jangan ibu ya, nggak usah lah Bu ya. Biar aja itu kan ibunya dia ya Bu ya. Tapi kalau seandainya ibunya dikasih banyak, ibu protes nggak? Tidak. Tidak. Wih mantap. Ih, Ibu Ida, makasih banyak itu aja pertanyaannya ya. Iya. Terima kasih Ibu Ida, Masya Allah. Nah coba kita minta Ustazah Romlah, mohon izin Ustazah Romlah. Wah, boleh berdiri dulu. Wih, ini Bu. Halo. Ustazah Romlah aslinya dari Bogor, suaminya dari Makassar. Wih, Masya Allah. Ustazah Romlah. Iya. Pertanyaan dari Ibu Ida, ini bagus banget. Boleh nggak perempuan ikut campur masalah keuangan suami? Ini mohon maaf ya, kadang-kadang ini saking berlebihannya ada yang mungkin ngatur, udah ibu kamu segini aja sebulan, segini aja, ya jangan lebih. Ya, nah itu bagaimana tuh mohon izin penjelasannya Kalau baiknya? Mas Fadli digituin bagaimana perasaannya? Saya nggak mau. Nggak mau? Nggak usah ngatur-ngatur saya. Ini ibu-ibu saya. Oh Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Burung gelatik hinggap di pohon.
Cakep. Ini udah pada cantik, udah mandi belum? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, Bu, gimana kabar? Sehat? Suami sehat? Anak-anak sehat? Cicilan sehat? Ini yang seragam udah lunas? Masya Allah, tadi ada pertanyaan dari ibu. Sampai sejauh mana, mohon maaf, boleh nggak sih dalam Islam kira-kira istri ikut campur dalam urusan keuangan? Misalkan dia ngatur untuk jatah ibunya sekian, untuk ini sekian. Saya tanya dulu, kira-kira uang suami itu uang milik siapa? Kata siapa? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Betul, suami itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi ingat, wabima anfaku min amwalihim. Dari harta suami ada kewajiban untuk memberikan nafkah dari sebagian harta suaminya. Jadi salah kalau ada yang bilang uang suami adalah uang istri semuanya. Ibu kira-kira setuju enggak? Bahkan ada yang mengatakan, ada yang mengartikan suami. Apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Ibu setuju enggak? Ibu setuju enggak? Setuju ibu-ibu. Bu, ibu setuju apa enggak katanya? Setuju. Kalau bapak-bapak setuju enggak? Enggak. Enggak. Ingat ini bapak, nafkah istri itu ada 3. Pertama, nafkah untuk apa? Kebutuhan kehidupan. Makan, obat-obatan, kesehatan. Yang kedua, nafkah untuk istri pribadi. Make up. Betul Bu? Ini mah terkadang suami mau cantik istrinya, tapi apa? Enggak dimodalin. Kalau istri mau cantik, modalin apa? Oh, ada nafkah untuk diri pribadi istri. Beli bedak, merawat diri, dan juga apa? Tentu yang ketiga agak ada yang namanya nafkah batin, perhatian, kasih sayang. Tapi ketika sudah tercukupi kebutuhannya, kita nggak boleh ngatur apalagi sampai marah untuk ngasih kepada mertua kita. Ingat ibu, malah kita harus mendorong suami kita agar lebih memperhatikan mertua kita. Allah. Kenapa? Karena disitulah barangkali pintu rizki akan terbuka lebar ketika kita memuliakan mertua. Amin, amin ya Masya Rabbal Allah. alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah luar biasa ibu ya. Jadi udah paham bu ya? Insya Allah, Masya Allah luar biasa. Iya ibu, iya. Ada apa ibu? Ibu. Iya, ibu boleh kesini bu sama saya ibu. Ibu, ada apa ibu? Ada apa? Kumaha damang? Sini bu, boleh kesini lagi ibu. Ada apa? Maaf. Ini mohon maaf Mas Fadli, mohon izin pengen foto bersama, foto selfie ya. Foto selfie. Coba kasih tahu jamaah gitu. Aku mau foto selfie dulu bilang sama jamaah yang di rumah bu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mohon izin ya jamaah, saya duluan selfie dengan Mas Fadli. Tar dulu bu, saya mau nanya. Ibu ntar suami cemburu nggak? Saya foto sama saya selfie. Alhamdulillah suami saya mah cuek Mas. Oh gitu, iya. suaminya ibu orangnya cuek? Cuek, Orang udah percaya. Tapi tahu nggak bu? Bahaya tahu buat suami-suami yang cuek. Suami cuek itu ternyata ada hukumnya. Oh iya. Gak boleh sembarangan. Hukumnya. Nah pokoknya gini, kita foto dulu ya bu ya. Iya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Ayo kita foto Bu.